Allah itu Bapak Ibu Esa. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada perbuatan. Artinya Esa pada perbuatan, tidak ada satupun makhluk, baik dia makhluk itu punya akal atau tidak punya akal, baik makhluk itu punya nyawa atau tak bernyawa, yang mempunyai kekuatan untuk ngadain yang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 20 paling atas. Fa idza ajrallahu 'alal 'abdi ta'ata wa sahhalaha lahu la yu'jibu biha wa la yatakabbaru wa la yadkhuluhu riya'un wa la sum'atun. Maka apabila memberlakukan oleh Allah alal abdi atas hamba at-ta'ata akan ketaatan, wa sahhalaha lahu dan memudahkan oleh Allah akan ketaatan bagi si hamba, la yu'jibu biha maka tidak ujub si hamba dengan ketaatan itu, wala yatakabbaru dan tidak takabur oleh hamba, wala yadkhuluhu riya'un wala sum'atun dan tidak masuk akan hamba oleh riya dan tidak pula sum'ah. Li'annaha laysat min fi'lihi hatta yu'jiba wa yatakabbara bisababiha, karena bahwasanya ketaatan itu tidaklah ia yaitu daripada perbuatannya sehingga ia ujub dan ia takabur dengan sebabnya. Bal hiya fi'lullah, bahkan dia ketaatan itu adalah perbuatan Allah. Fayanbaghi lahu an yashkurahu wa yaral minnata wal fadla lahu ta'ala haitsu tafaddala alaihi biha wa yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi. Fayanbaghi lahu maka seyogianya bagi si hamba oleh bahwa bersyukur si hamba akan Allah, wa yaral minnata dan memandang oleh hamba akan nikmat, wal fadla lahu dan anugerah bagi Allah Ta'ala, haitsu tafaddala alaihi biha sekira-kira memberikan anugerah Allah atas si hamba dengan nikmat itu, wa yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi dan membebaskan diri si hamba dari daya dan upayanya. Wa fi hadza qala Ibnu Athaillah, dan tentang hal ini berkata oleh Imam Ibnu Athaillah, la tufrihu qatta'ah
li'annaha barazat minka, jangan membanggakan kamu oleh ketaatan karena bahwa ketaatan itu keluar darimu. Wafrah biha, dan banggalah olehmu dengan ketaatan itu. Li'annaha barazat minallahi ilaika, karena bahwa ketaatan itu keluar dari Allah melalui kamu. Lakin idza jara minhu syai'un minal mukhalafati, akan tetapi apabila terjadi darinya oleh sesuatu dari pembangkangan, yang bagi lahu an yashhada kasbahu laha, maka seyogianya baginya oleh bahwa ia melihat akan usahanya bagi pembangkangan itu, wa ta'atiyahu li asbabiha, dan mengerjakannya bagi sebab-sebab pembangkangan, hatta yakuna dzalika sababan litaubati wan nadamati, sehingga menjadi yang demikian itu sebab bagi taubat dan wan nadamati, dan penyesalan. Intaha. Wallahu a'lam bishawab. Kedengaran enggak? Kedengaran? Baik. Ini setelannya berubah lagi ini. Nah, kecil suaranya. Pak Haji Agus ngumumin dari luar situ aja nggak kedengeran. Kayak depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini masih melanjutkan paparan tentang wahdaniyat, yakni tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengimplementasikan keyakinan terhadap wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil af'al. Allah itu Bapak Ibu esa, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Artinya esa pada perbuatan, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun makhluk, baik dia makhluk itu punya akal atau tidak punya akal, baik makhluk itu punya nyawa atau tak bernyawa, yang mempunyai kekuatan untuk ngadain yang belum ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Arti esa pada perbuatan, enggak ada makhluk manapun yang mampu memberi bekas, yakni mengadakan yang belum ada menjadi ada, meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Enggak ada. Yang punya kekuatan hanya Allah. Semisal corona umpamanya, tidak ada penyakit model apapun termasuk corona yang bisa menularkan. Tanamin di hati, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada. Penyakit apa saja, tidak ada yang menular, apa saja. Dan itu muslim kudu ditanamin dalam hati, kudu yakin 1000% dalam hati, kagak ada penyakit yang menular.
Kok kudu begitu? Konsekuensi wahdaniyat. Kalau orang percaya Tuhannya sifatnya wahdaniyat, esa pada zat, sifat, perbuatan. Kalau kita percaya Allah tuh esa pada perbuatan, maknanya enggak ada makhluk apapun yang punya kekuatan. Enggak ada. Yang punya kekuatan cuman Allah. Sehingga penyakit, enggak ada penyakit yang menular, enggak ada. Andai menular, itu yang membuat menular bukan penyakit. Andai menular, yang membuat menular bukan penyakit, tapi Allah. Jadi yang kita takuti penyakitnya apa Allahnya? Penyakitnya apa Allahnya? Loh, kenapa enggak ke masjid? Salah siapa itu? Yang ditakuti penyakitnya. Mestinya yang ditakuti Allahnya. Kalau takut sama Allah, Allah juga tahu ini hambaku takut kepadaku, nggak bakal ditulari. Beneran. Jangan takut sama penyakitnya. Ini namanya ngaji wahdaniyah. Nggak ada yang hebat. Kalau pakai bahasa cara kampung, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya. Apa sih daya upaya tuh? Kemampuan nularin, kemampuan tidak nularin kecuali Allah. Kenapalah haulanya kita baca? Yang kita takuti penyakitnya ini bermasalah pada tauhid. Bermasalah pada tauhid. Gimana tidak bermasalah? Orang yang sakit udah dibawa ke Wisma Atlet, udah dibawa ke rumah sakit, lewat gangnya ora berani, lewat gangnya. Nih gangnya nih, muter. Emang apa orang berani? Coronanya ketinggalan di rumah, orangnya di rumah sakit. Ini dikata pola pikirnya waras, miring. Dikata miring, waras. Ada nggak model begitu tuh? Banyak. Ini nggak ngaji tauhid. Sampai ada orang dituduh corona, diselamanin nama teman kita. Ya Allah, viral. Si anu selaman sama orang kena corona, si anu. Wah, rame. Karena kita lemah tauhidnya, lemah tauhid. Ini repot. Makanya menjadi keributan dalam suatu negeri bila obat anti corona itu adalah undang-undang. Kalau yang ini boleh berkerumun, ada undang-undangnya, jadi corona ndak masuk. Kalau yang ini berkerumun, ora ada
undang-undangnya. Jadi corona itu takutnya sama yang kagak-kagak begitu. Ini jadi ribut. Jadi perbincangan halayak. Apa aja nggak ada kehebatan. Kita harus pahami itu. Mohon maaf, obat nggak ada obat yang nyembuhin, nggak ada. Yang bisa nyembuhin Allah. Tanemin di hati. Jadi nyareat kemana saja. Ini rumah sakit hebat. Rumah sakit ini hebat. Dari mana lu tahu hebat? Sembuh mulu kalau berobat kemari ini. Begitu dia jawab. Kita tanya, ada ruang jenazahnya enggak? Ada. Itu kagak sembuh mulu. Ngarang aja. Begitu sembuh mulu. Ente dikasih cocok sama Allah ke rumah sakit A. Ada juga hamba Allah yang cocoknya rumah sakit B. Sebab rumah sakit B ini milik hamba Allah. Dia juga sholat duha, minta rejeki. Rejekinya dia orang sakit. Allah tentuin, yang ono udah, yang ini belum nih. Maka ente dikasih sakit, sembuhnya lewat mari. Tapi yang nyembuhin Allah. Tuh begitu tuh. Maka jangan sampai kita kalau sakit sampai banting-banting obat. Obat dibanting. Sama dia. Obat tai doang menang 1 juta. Sembuh ora. Sampai begitu. Ada nggak yang model begini? Nggak ada, alhamdulillah. Ini karena ndak paham wahdaniyat. Dikata yang nyembuhin obat. Yang nyembuhin Allah, obat mau syariat. Allah yarham Tuan Guru Malim Syafi Adam itu punya supir namanya Pak Jidris. Pak Jidris itu kalau mau minum obat sambil contoh Paramek. Ini kalau udah puyeng nih, pakai dikata-katain. Tapi saya sih nggak ngajarin dikata-katainnya ini, karena ini bab iman sebetulnya. Tapi dia pakai kata-kata mau minum obat. Hei obat Paramek, lo ini obat kagak bisa nyembuhin, karena yang nyembuhin yang punya sifat wahdaniyat fil af'al, yaitu Allah. Cuma Nabi nyuruh nyareat minum obat. Sebetulnya lu nih kagak bisa nyembuhin. Jadi yang bisa nyembuhin adalah Allah. Cuma Nabi nyuruh saya berobat, maka saya minum kau obat sebagai mematuhi perintah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau mau minum obat. Sebetulnya sih nggak perlu diomong-omong begitu juga, enggak. Tapi tauhidnya begitu. Tapi itu yang dilakukan oleh Pak Jidris. Selalu kalau minum obat begitu. Diceramain dulu tuh obat. Kata kita repot baji. Kalau digituin nasi kudu domong. Hei nasi, lu kagak bisa ngenyangin. Yang membuat kenyang Allah. Cuman saya ini lapar. Nabi nyuruh nyareat. Dan diantara syariatnya biar kenyang makan, saya makan kelamaan. Kalau mau nyuap begitu, kayak begitu. Tayo lu mau bisa aja, kata Haji Idris. Iya begitu, kalau diomong semuanya harus diomong. Tapi dia terus kalau minum obat karena udah menjadi kebiasaannya dia. Karena selalu begitu. Jadilah kita harus paham, nggak ada nasi yang ngenyangin, nggak ada. Tidur yang nyenyakin, nggak ada. Itu nyenyaknya tidur bukan dari meremnya kita, Allah.
Berapa banyak orang di rumahnya tidur pakai kasur? Ya Allah, 100 juta kasur. Mendingan buat beli sayur, ya kan? 100 juta. Itu diinjek yang sininya, mumbul yang sini. Diinjek yang sini, mumbul yang sini. Emang lain duit kagak nyasarin. Itu begitu duit. Tapi tetap kagak bisa tidur tuh orang. Padahal kasur mahal, bisa dengan duitnya 100 juta kasur. Kata Pak Haji Surdi, 100 juta ini Kiai. Oh iya baik gitu, tapi kata saya enaknya tidur bukan di kasur. Ya Allah, itu dia kalau mau saya dongeng. Kata Haji Surdi, saya ini nggak bisa tidur di situ tuh, buat bini aja. Saya tidur di ubin pakai tikar pandan. Tahu tikar pandan yang dianyam tuh? Itu baru pulas saya tidur. Coba, bukan kasurnya, bukan. Enaknya tidur itu Allah yang kasih. Makanya alhamdulillah rumah kita nggak ada AC-nya, merem juga. Teman kita ada AC-nya, ninyes. Sampai jam 1 belum bisa tidur, masih baca. Kacau ini politik ini. Lagi masih begitu dia. Ya Allah, mau ngapain nggak bisa tidur? Itu kayak begitu. Jadi kita harus yakin segalanya Allah. Yang enakin tidur Allah, yang nenangin Allah, yang bikin tenang Allah. Semuanya Allah. Yang membuat menular tidak menular Allah, yang membuat bahagia atau sedih Allah. Makanya jangan kita terpengaruh oleh ocehan-ocehan orang. Biasa aja hidup mah, biasa aja. Begitu. Kita harus mantepin hati sama Allah. Yang hebat adalah Allah. Enggak ada makhluk yang hebat. Ada yang ngagungin ijazah. Nih ijazahnya nih. Kalau ijazahnya tinggi, maka rezekinya banyak. Ijazahnya sarjana, guru TK, sarjana TK, pendidikan kanak-kanak, sarjana PAUD. Dia naik Gojek, muridnya Jazz, Fortuner, Mercy, muridnya. Ada nggak yang kayak begitu? Lah ini nih, ada dosennya nih, ini dosen UI, dosennya tinggi nih, doktor. Ya Allah, naik Gojek, muridnya mobilnya bagus-bagus. Ya begitu, terserah Allah. Kalau ukuran rezeki itu daripada ijazah, udah alamat kebo dari dulu udah mati. Boros sarjana, ijazah TK aja ora punya kebo. Bener nggak? Iya. Laukanatil arzaku tunalu bil hija lahalakna min jahlihinnal bahaimu. Kalau rezeki itu berdasarkan kecerdasan otak, sapi udah mati dari dulu. Enggak sekolah. Tapi bukan maknanya kami melarang sekolah, bukan. Tidak boleh bergantung sama media, sama perantara, sama ijazah, sama obat, sama nasi, sama temen, sama orang tua. Gantungnya sama Allah. Itu namanya wahdaniyat. Yang gantungannya orang tua, orang tuanya kaya, mati, ya dibagi warisannya. Lah kita kebagian dikit. Tuh begitu.
Jadi jangan gantung sama Allah, biar enggak stres. Allah saking kuatnya gantungan nama Allah, nyamuk ya Rabbana, nyamuk. Nyamuk. Tahu nyamuk nggak? Tahu nyamuk nggak? Kakinya berapa? Katanya tahu. Apa Pak Haji? 6 tuh katanya tuh. Kalau tahu harus tahu. Jadi kita cuma baru dengar doang udah tahu. Nah ini kita belum. Begitu namanya belum ma'rifat. Nyamuk tuh kakinya 6. Sayapnya ada nggak? Berapa? 4. Ada belalainya nggak? Bolong nggak? Hah? Belalainya bolong nggak? Gede apa kecil belalainya? Ngebolonginnya gimana? Kecil kayak begitu. Ada matanya nggak? Ada. Berapa? 2. Biar ada dokter saya mau tanya nih. Itu mata nyamuk sama mata dokter, gedean mana? Mata nyamuk sama mata dokter, gedean mana? Mata dokter. Nih dokter mau operasi sesar, ini lampu kayak begini kurang. Kalau mau operasi tuh lihat ruang operasi. Ini meja, lampunya penuh. Ruang operasi, lampu melulu. Padahal matanya gede. Itu masukin jarum masih salah. Sampai jadi ribut, malpraktek lah. Gara-gara apa tuh? Tuh matanya gede. Matanya. Coba nyamuk. Nyamuknya aja kecil, matanya lebih kecil lagi. Itu orang tajur. Parahnya nih orang tajur. Udah tahu nyamuk matanya kecil. Itu malam dimatiin lampu. Apa enggak gelap itu? Lampu dimatiin. Gelap apa terang? Terang, baru ditambahin ke lampu kayak dokter tuh. Gelap. Udah gelap nih, pakai autan. Ya Allah, nyamuk liatin aja. Udah gelap pakai autan. Waduh, gimana ini saya makannya ini? Udah pakai autan, pakai selimut. Ya salam, kata nyamuk. Gimana saya hidup ini? Udah gelap, pakai autan lagi. Pakai selimut, tapi enggak. Allah wahdaniyat fil af'al. Allah esa pada perbuatan. Mampu walaupun gelap begini saya gigit orang. Sampai detik ini biar kata gelap enggak pernah nyasar gigit orang. Pernah nyasar enggak? Tuh. Karena gantungannya Allah. Nyamuk gantungannya Allah. Kita begitu. Jangan enggak ngegantung sama Allah. Jangan gantungannya berita, jangan pusing. Coba kita dengerin kemarin di televisi, saya juga lihat itu. Ini corona saudara, kagak jelas sampai kapan berakhirnya. Tabrak, waduh, kata, kagak jelas. Apa nggak tambah mumet itu? Coba, kagak jelas. Kata gitu berakhir di Desember, kagak jelas. Kata dia, kalau kita orang nggak bertauhid tambah mumet. Begitu, tambah mumet. Biasa aja, biasa aja, biasa aja.
Jadi hati ini bergantung kepada Allah. Begitu dalam urusan ibadah. Kita kuat ngaji, ini materi kita nih. Kita kuat ngaji, kita kuat sodakoh, kita kuat baca solawat, kita kuat baca ratib. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena Allah ngasih kemampuan sama kita. Begitu yang harus ditaruh di hati. Banyak orang badannya lebih keker dari kita, enggak kuat baca sholawat, enggak kuat baca ratib, enggak kuat ngaji. Sehat, lebih sehat. Saya kaki asam urat, ngaji yuk bang, lagi rada nyeri-nyeri. Oh iya, mana Masjid An-Nur sekarang ditinggiin lagi, kan naik ya, jadi payah kaki ini. Tapi kalau udah hari Minggu ada di sektor 7, padahal rumahnya dengan An-Nur sama sektor 7 jauhan sektor 7. Karena nggak dikasih kekuatan sama Allah, nggak bakalan. Kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, ndak bisa, ndak bisa. Jadi kita bisa kuat ngaji ini bukan gue hebat, kagak, Allah yang kasih, Allah. Sehingga fa idza ajrallahu 'alal 'abdi ta'ah, bila Allah kasih kekuatan ngaji, jangan ujub, jangan sombong, kagak perlu ria. Sebab apa? Allah yang kasih, bukan kita punya. Allah yang kasih kekuatan. Kudunya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, di sisa-sisa umur saya masih diberikan kekuatan untuk duduk di majelis ilmu. Nikmat besar darimu ya Allah, nikmat. Jadi syukur kita sama Allah, syukur. Namun kalau kita malas, nggak kuat ngaji, nggak kuat sholat, kita harus lihat usaha kita. Usaha kita, emang kita nyogah sehingga kita jadi bertaubat, jadi menyesal. Itu harus munculkan. Kita kuat sodakoh, kita kuat baca Quran, kita kuat segalanya. Lihat Allah. Ini yang suka disebut yang baik-baik dari, yang buruk-buruk dari kita. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Ada orang bilang begini, yang baik-baik dari kita, yang buruk-buruk semuanya dari Allah. Benar apa salah? Benar apa salah? Ada orang bilang yang baik-baik dari kita, yang buruk-buruk dari Allah. Benar apa salah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang baik-baik dari kita, yang buruk-buruk dari Allah. Benar apa salah? Kalau di An-Nur tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Bingung juga saya ini. Kalau ditanya tuh dipelototin apa dijawab? Kan takut juga saya juga. Jadi yang buruk-buruk dari Allah, yang baik-baik dari kita. Benar apa salah? Salahnya di mana? Ada orang di An-Nur
anaknya walaupun daring ranking 1 belajar, ranking 1, dibilang tuh si bapak, Pak denger-denger anak bapak ranking 1. Siapa dulu babanya? Pas anaknya yang kecil kagak naik kelas, dengar-dengar yang kecil nggak naik kelas, udah nasib. Ada nggak yang ngomong begitu? Katanya salah. Kan sama aja yang tadi, yang baik-baik dari kita, yang buruk-buruk Allah tuh kerjaannya kagak bikinin naik anak kita. Tapi kalau kerjaan kita bisa membuat anak kita ranking 1. Begitu. Ini tauhidnya salah ini. Jangan begitu, jangan. Salah ini, salah. Salah. Jadi yang baik-baik dari Allah, kita sembuh dari Allah, kita sehat dari Allah, semuanya kita terpapar karena kita kurang dekat amal. Apa aja supaya kita muncul kedekatan dengan Allah. Jangan yang buruk-buruk dari Allah. Begitu. Dari kita, kalau rambut kita orang gondrong, pengen rapi, cukur di tempat cukur. Jangan musuhan sama tukang cukur. Lah kita musuhan sama tukang cukur. Rapi apa gondrong? Udah tahu hidup kita banyak masalah. Mana di kantor dirumahin mulu, TKD dipotong 50%. Udah susah, transport ora dapet di rumah. Katanya dikasih biaya kuota ngomong doang. Susah. Tapi ini bagaimana ya? Enggak pakai bagaimana. Dekati Allah aja. Dekati Allah saja. Dekati. Jangan bingung. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Biar nempel baca itu. Maka kata Nabi yang ngomong nih, terserah kita mau percaya mau kagak sama Nabi, itu berbicara keimanan. Siapa orang yang membaca setiap hari 100 kali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur. Tiap hari. Man qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah kulla yaum lam tusibhu faqatun abadan. Dalam kitab Al-Awaid Al-Fawaid fi Silah wal Awaid, Al-Imam Asy-Syarji Al-Yamani menuliskan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca tiap hari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali tiap hari, maka orang tuh enggak bakal ngalamin susah seumur-umur. Kenapa? Dia yakin segalanya Allah. Walaupun kita orang zaman corona sampai nggak jelas 10 bulan, toh masih makan 3 kali sehari. Itu juga belum termasuk bakso, siomay, apa yang di depan itu, mie ayam, begitu, martabak.
belum. Masih enak. Alhamdulillah. Apalagi yang dikeluhin? Ngeluh mulu, ndak ngerubah keadaan. Syukuri nikmat yang ada. Capek kalau ngeluh mulu mah. Syukuri nikmat yang ada. Keluhan walau sedikit melegakan perasaan, tapilah tidak merubah keadaan. Enggak ngerubah keadaan. Pandai-pandailah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini penting hidup supaya kita tenang. Usaha tidak memberi bekas apa-apa. Banyak orang yang mati di rumah sakit, padahal dokter bisa ngobati, mati juga. Banyak orang menikah 10 tahun, 20 tahun gak punya anak, kadang sampai mati gak punya anak. Banyak orang dagang, dari kecil dagang sampai gede, orang untung-untung, dagang mau gak berhenti-berhenti, ayo aja, tapi begitu-begitu aja. Banyak. Emang yang hebat Allah, yang hebat Allah. Orang minum obat, ya Allah dari dulu jajan mulu. Kecil jajan permen, mobilan, gede dikit jajan kuota, udah tua jajan obat mulu. Kagak berhenti-berhentinya jajan mulu. Begitu. Ini gantungannya Allah. Allah dah. Allah yang bisa segalanya. Allah yang bisa segalanya. Pasang lihat. La haula wala quwata illa billah. Ini penting biar kita jangan frustasi, biar kita jangan stres. Apa yang mau dilamunin, jalan jangan di rumah mulu. Jalan, kalau jalan mau kelihatan. Banyak yang lebih susah dari kita, banyak biasa aja. Begitu. Sesusah-susahnya kita rumah punya, orang mau ngontrak tenang. Masa yang ngontrak tenang, tuan kontrakan stres. Ini yang bermasalah siapa ini? Kan jiwanya. Ada nggak begitu tuh? Nah, ini labil nih, labil jiwanya. Labil. Nggak bisa. Labil yang kayak begini. Kita jangan. Harus tenang. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Kesuksesanmu jangan membuat kau bangga, tapi banggalah Allah yang memberikan kesuksesan kepada Anda. Ngajimu jangan membuat Anda bangga, banggalah Allah yang ngasih kuat kita ngaji. Sedekahmu jangan membuat kau bangga, banggalah Allah yang ngasih kekuatan kita walaupun miskin bisa sedekah. Berapa banyak orang yang kaya raya diajuin proposal maulid, pakai nanya ada dalilnya. Maulid ini ada dalilnya. Kalau kagak nyumbang mau kagak nyumbang aja, jangan pakai nanya dalil. Ini mau pakai dalil. Begitu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi jangan. Kesuksesan kita Allah, ibadah kita Allah. Kita ini kaya roda, biar gampang. Kita ini kaya roda ibarat sepeda. Kan banyak main sepeda. Ini juga pelan-pelan, padat banget hari ini main sepeda.
Sektor 7 Geraha Raya itu. Ini main sepeda, ini muternya roda gara-gara ada yang goes. Kalau kagak digoes, muter nggak? Kita muter nih kuat duduk di majelis taklim, ada yang goes. Ada yang goes. Yang hebat mau yang goes kita. Wong kita mau roda. Yang goes kita adalah Allah. Tapi jangan dibalik. Pada yang buruk Allah punya. Bang, ngaji yuk. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Kalau Allah udah kasih hidayah sama gue ngaji tanpa lu suruh. Ini namanya yang membuat dia ogah ngaji Allah. Yang membuat dia ngaji dia. Yang buruk-buruk Allah. Yang baik-baik ndak bener ini tauhid. Jangan ajak gua ngaji. Ntar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji. Baik bang, baik. Abang main ke rumah saya. Mau ngapain? Makan-makan. Diajak makan-makan menggirang dia. Baik. Masukin ke kamar, kunciin. Dari pagi jam 8 kunciin. Dohor. Mas, perih perut saya pengen makan. Kita jawab, jangan minta-minta makan sama gue. Kalau kata Allah kasih kenyang, lu kenyang walaupun gua nggak kasih makan. Tahan aja. Kata dia, kagak bisa, kudu nyariat. Nah, ngaji begitu. Enggak bisa, kudu jalan ke majlis taklim. Hidayah jangan ditungguin. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Jangan ditungguin. Yang kudu ditungguin hidayah tukang tahu bulat. Lewat tuh biasanya tuh. Tungguin tuh. Bukan. Salah kita dalam agama. Jangan. Kita mau sedekah, jangan nunggu kaya, jangan. Takut keburu mati. Enggak ada ganjaran sedekah. Jadi Jumat tuh jangan pura-pura merem. Ada kotak amal tuh isi. Enggak apa-apa biar gope, enggak apa-apa. Biar gope enggak apa-apa. Cuman segala sesuatu ada adabnya. Kalau 500 perak ada adabnya. Apa adabnya? Dibungkus pakai tisu. Iya, sebab apa? Jangan ampe kotak amal tuh Jumat kayak jalan tol Pondok Ranji. Cepet jalannya. Ulu Jami Serpong. Cuman sekali berhenti pelentang, yang tidur bangun ngeganggu, akhirnya marah, bunyi pelentang, biar nggak bunyi, jadi masuknya nyes aja begitu, kayak begitu. Latihan, jangan nunggu kaya, susah kalau nunggu kaya. Tuh nyalon wali kota, pokoknya bapak ibu kalau gua jadi nanti, ya kalau gua jadi alamat ora, ya, jangan dengerin kalau gua jadi, ngomong doang. Kalau gua jadi, pokoknya kalau gua jadi presiden nih, lo demo gua sambut, girang. Kalau ya alamat, bisa jadi yang model kayak begitu tuh, ketika ada yang demo ditinggal, malah liatin itik-itik. Ada yang model begitu, bisa aja itu begitu.
Jadi jangan pakai kalau-kalau, udah kelamaan. Kalau pakai kalau-kalau beneran, udah sedekah mah ada kotak amal. Kayak begitu. Dan kotak amal. Makanya kotak amal. Jangan kotak kalau Jumat tuh orang yang muter tuh orang. Kalau kotak pura-pura merem. Pura-pura merem dikir. Kalau orang nih pakai apa tuh? Dia kantong. Itu kalau dia merem kaki kita goyangin. Begitu. Kaki kita tuh goyang. Udah kakinya gitu. Begitu. Jadi perlu. Kalau Jumat nggak merem. Subhanallah, 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 itu kotak masih jauh sampai subhanallah. Pas sudah lewat mah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kacau kayak begini nih, kacau. Udah lewat aja alhamdulillah. Ini nggak bener nih, nggak bener. Jangan kita orang, jangan. Nggak bener itu ajarannya. Jadi kalau malas dari kita, kalau rajin dari Allah. Itu semuanya begitu. Latihan, latihan, latihan. Ini penting dalam hidup, dalam hidup, supayalah kita orang bahagia dunia dan akhirat. Beneran. Jangan nunggu mati. Mumpung masih hidup, kita punya pisang dua biji, ya bagi orang atuh, nggak apa-apa. Belajar, belajar. Kita ngebon singkong 2 pohon doang, isinya dikit lagi, kasih orang 1. Ngasih dikit banget, nggak karena dikit. Yang penting saya ngamalin ajaran sedekah. Takut saya nanti di akhirat nggak bisa masuk surga lewat pintu sedekah. Lumayan. Tuh begitu. Apa kek? Ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya kita memahami nikmat dari Allah. Musibah dari kita. Jangan-jangan wabah penyakit tuh begitu. Wabah penyakit ini emang karena kita juga udah niat banget pengen sakit. Ada nggak orang yang niat pengen sakit? Hah? Di Tajur ada nggak? Nggak ada. Kalau di Bintaro ada. Ada orang tiap bulan naruh 60.000, kadang 80.000, ada yang 120.000 buat bulan. Akhirnya malaikat baca, udah cukup kayaknya duitnya buat bayar rumah sakit nih. Ya Allah, ini orang duitnya udah cukup tabungannya, karena dia minta sakit nih. Tolong kasih sakit ya Allah. Sakit, masuk rumah sakit. Emang tabungannya udah cukup, karena memang dia nabung minta sakit. Ada nggak di Tajur? Tadi nggak ada. Ada nggak? Ada. Sakit jangan diminta, minta sehat, minta sehat. Ujungnya mah duitnya kemana? Ujungnya untung aja ada COVID, jadi tadinya diomelin juga kagak, duitnya hilang. Nah itu repot. Nah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu nolak bala, wabah penyakit. Jadi saudara, hal yang paling penting kita dalam hidup, pandanglah nikmat Allah. Siapa kita kalau tidak diadakan oleh Allah, kita tak punya apa-apa, semuanya. Maka yang harus bangga Allah, jangan kita bangga diri,
jangan kita riya, jangan kita sombong, sebab itu semua perbuatan Allah. Apa yang perlu disombongin? Wong perbuatan Allah. Ngeri, kaya sombong, Allah cabut jadi miskin. Sehat sombong, Allah cabut jadi sakit. Seneng sombong, Allah cabut jadi susah. Segalanya bisa dicutik sama Allah, sebab Allah muqallibul qulub, bisa membolak-balikan apa aja, termasuk hati kita, dibolak-balik. Kalau Allah udah balik hati, lihat gambar aja, gambar enak banget, lihat gambar doang tuh, ini gambar orang ini nih, turunin, enak di hati. Kalau Allah udah kasih enak mah begitu, begitu susah. Minta sama Allah biar benar, biar lempeng niati, kayak alif, biar hebat. Begitu, emang begitulah, sehingga kita bersandar sama Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga tauhid kita bagus, keyakinan kita mantap, i'tiqad kita benar. Amin ya rabbal alamin.